Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tata Steel Master 2022 memasuki babak atau hari keduanya, dan berikut ini kawan hasil-hasil partai yang terjadi semalam. Dari 7 partai yang ada, hanya terjadi 2 game yang berakhir menang kalah. Partainya Richard Rapport versus Jordan Van Foreest, dan partainya Magnus Carlsen versus Anish Giri. Selain itu, semua partai berakhir remis kawan, dan berikut inilah hasil sementara klasemen sampai putaran kedua ini. Jan-Christoph Duda bersama Magnus Carlsen dan Vidit Gujrati menempati posisi teratas, diikuti pemain-pemain yang lainnya. Dan untuk pagi ini, game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Magnus Carlsen versus Anish Giri. Di pertemuan terakhir mereka kawan, Anish Giri berhasil mengalahkan Carlsen di permainan Blitz pada turnamen atau event kejuaraan dunia Blitz 2021 bulan Desember yang lalu. Di sini Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas kuda F6, pion C4 dan pion E6. Selanjutnya Carlsen bermain dengan kuda F3, bermain dengan anti Nimzo Indian. Pada posisi ini kawan, ada game lainnya antara Zakhar Mamedyarov versus Andriy Esipenko, di mana Mamedyarov melangkahkan pion G4 di langkah ketiganya bermain dengan Devil's Gambit dan dibalas oleh Esipenko dengan pion D5. Tidak menerima Gambit dan permainan berakhir remis dengan kesepakatan remis di langkah ke-26. Tapi Magnus Carlsen tidak bermain dengan Gambit ini, dia melangkahkan langkah yang normal, kuda F3, anti Nimzo Indians kawan. Ini untuk mengantisipasi jika kalian bermain dengan kuda C3, hitam mungkin akan bermain dengan Nimzo Indians. Jadi kuda F3 oleh Carlsen, selanjutnya adalah pion D5 dibalas pion G3. Ingin bertransposisi ke bentuk Katalan, gajah E7, gajah G2, dan Anish Giri rokade, Carlsen juga rokade. Di sini pion D pukul pion C4. Dan langkah berikutnya bagi putih mungkin adalah menteri ke peta C2, kuda ke peta E5, atau menteri ke peta A4 untuk merebut pion hitam. Ini bisa dilakukan oleh putih kawan. Tapi Carlsen memilih langkah yang tidak umum, walaupun langkah kuda ke peta 3 ini masih juga banyak yang memainkannya. Di database ada sekitar 250-an. Di sini langsung disikat oleh gajah hitam, dipukul balik oleh pion B, dan Anish Giri melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta D7. Seringkali kawan kita temui dalam permainan Katalan, hitam selalu berusaha menempatkan gajah terangnya ini di diagonal panjang A8H1 untuk mengimbangi gajah Viajento putih. Apakah nanti akan ke peta C6 atau bergerak ke peta B7 sebelumnya memainkan pion B5 terlebih dahulu? Carlsen di sini merespon dengan pion A4 untuk mencegah pion B5 atau memberikan ruang bagi gajah bergerak di diagonal ini nanti mengawasi diagonal A3 F8. Dan sekarang gajah C6, lanjut Anish Giri melanjutkan rencana gajah A3 dan beteng ke E8 menghindari serangan gajah. Di sini kawan ada satu game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini sebelumnya, terakhir kali tahun 2015. Di mana putih melanjutkan dengan beteng C1 dan permainan dimenangkan oleh hitam, tapi Carlsen memilih langkah menteri ke C2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Saat saya menunjukkan apakah ini variasi baru atau variasi lama kawan, mungkin di channel-channel yang lain menyebutkan hal yang berbeda, mohon maklum mungkin database yang kita pakai itu juga berbeda. Di sini kawan, Anish Giri melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Carlsen tidak langsung pukul pion ini, dia menggeser beteng A terlebih dahulu ke C1. Selanjutnya pion A6 dan barulah sekarang Carlsen pukul pion C4. Anish Giri membalas kuda B6 menyerang menteri serta pion yang ada di peta A4 ini. Menteri bergerak mundur ke C3. Anish Giri pukul pion A4 dengan kuda kembali menyerang menteri. Menteri bergeser ke B3. Dan Anish Giri membalas menteri D5. Tujuan Anish Giri melangkahkan menteri ke peta D5 ini selain menantang pertukaran menteri kawan, tujuannya untuk menjaga gajah terangnya. Karena terlihat Carlsen bersiap pukul gajah ini untuk mendapatkan kuda D4 ini. Di sini ada banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya kawan.
Tapi langkah pertukaran menteri bukanlah pilihan terbaik pada posisi seperti ini. Apakah bertukar beteng pukul gajah, kuda lompat ke H4 membuka serangan bagi menteri serta gajah yang ada di belakang, atau bermain dengan pion E4? Coba kita dalami satu persatu variasi yang saya sebutkan ini kawan. Jika pada posisi ini kalian bermain dengan pion E4 untuk mengancam menteri, jika menteri mengambil pion ini kawan, kalian bisa melangkahkan kuda ke H4 atau ke E1 untuk membuka serangan bagi menteri serta gajah yang ada di belakang. Setelah menteri ambil pion D4, kalian bisa pukul gajah ini. Setelah dipukul balik oleh pion, beteng bisa naik menyerang menteri, juga kuda, dan kalian akan menang 1 perwira. Atau jika setelah kalian bermain dengan pion E4, hitam melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu, bisa dipukul balik oleh pion mengancam kuda, kuda harus mundur kawan, dan kalian bisa melangkahkan kuda ke E5 untuk menyerang gajah. Bila gajah ambil pion E4, kalian tidak terburu-buru pukul gajah ini, kalian bisa pukul pion C7 dan nantinya bisa mendapatkan pion di peta F7 ini. Dan jika dilanjut dengan gajah pukul gajah, dipukul balik, dan pion ini jadi target kalian berikutnya kawan. Beteng tidak akan membackupnya karena di sini masih ada gajah. Kalian juga bisa mengambil pion ini nanti, banyak pilihan bagi putih nanti. Walaupun engine menyatakan posisi hitam masih baik-baik saja, tapi dengan keberadaan beteng di baris kedua tentu tidak akan membuat nyaman bagi hitam nanti. Atau pada posisi ini kawan, kuda lompat ke peta H4 untuk membuka serangan bagi menteri serta gajah yang ada di belakang. Sama seperti halnya variasi yang tadi kawan, menteri akan pukul menteri, setelah dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Di sini mungkin gajah pukul gajah terlebih dahulu, setelah dipukul balik oleh kuda bisa saja atau raja, kuda hitam akan mundur dan beteng bisa mendapatkan pion yang ada di peta C7, kemudian nanti bisa mendapatkan pion ini dan seterusnya kawan. Dengan keberadaan beteng di baris kedua tentu tidak akan memberikan kenyamanan bagi hitam. Carlsen tidak memilih semua variasi ini kawan. Dia pada posisi seperti ini juga tidak melakukan pertukaran menteri, karena ini akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam kawan. Hitam akan memukul balik menggunakan kuda dan kudanya dalam posisi sentral, dan hitam masih dalam unggul 1 pion. Struktur pion di sayap menterinya juga masih bagus berbanding terbalik dengan struktur pion putih di sini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Carlsen lebih memilih bertukar beteng atau melakukan pengorbanan beteng pukul gajah C6. Jika dipukul balik menggunakan pion kawan, maka kudanya nanti akan tewas. Dan juga bila terjadi pertukaran menteri terlebih dahulu, maka akan memberikan keuntungan bagi putih nantinya. Setelah dipukul balik oleh pion, kuda ini harus menghindar. Atau jika kalian pukul beteng terlebih dahulu, kuda kalian akan tewas, kalian akan kalah jumlah perwira. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Anies Giri memukul balik beteng putih dengan menteri agar tetap melindungi kudanya. Carlsen melangkah kuda E5 memberikan double attack kawan. Dan satu-satunya peta yang bagus bagi menteri hitam adalah peta B5 agar tetap bisa menjaga kuda sekaligus menantang pertukaran. Karena merasa kalah pion dan kalah kualitas perwira, tantangan menteri ditolak kawan. Menteri mundur ke C2, ingin mengincar pion di peta C7 atau memberikan dukungan beteng untuk mengancam menteri serta pion yang ada di belakang. Banyak sekali pilihan kawan bagi putih di langkah berikutnya. Di sini respon Anies Giri kurang bagus dengan langkah kuda ke D5. Memblokade diagonal terang bagi gajah mengincar pion B7. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini adalah kuda mundur ke peta B6 kawan. Untuk menghindari tekanan dari menteri putih ini agar menterinya bisa bebas bergerak nanti. Memang terlihat akan mengorbankan pion yang ada di peta B7. Dan kalian tidak perlu memindahkan beteng ini kawan, karena pindah ke peta B8 atau ke peta D8, maka selanjutnya adalah gajah akan ke peta C6 mengancam menteri serta beteng yang ada di peta E8 sama saja kawan. Jadi pada posisi ini kalian mengorbankan beteng, kalian bisa melangkah kuda ke peta C4 untuk mengancam gajah gelap putih. Jika sekarang gajah pukul beteng, kalian juga bisa pukul gajah dengan tempo mengancam menteri. Jika menteri bergerak ke peta C6 menantang pertukaran, kalian bisa melangkah atau pukul pion E2. Selanjutnya seperti ini kawan, dan permainan masih cukup seimbang. Walaupun hitam pada posisi ini pionnya rusak di depan rajanya atau beberapa pionnya nanti akan tewas,
Masih tetap engine menilai permainan ini cukup seimbang untuk dilanjutkan. Tapi di sini tadi Aniskiri melangkah kuda ke D5 dan dibalas dengan beteng B1 menyerang menteri. Menteri bergeser ke A5 kawan, dan coba lihat posisi menteri serta kuda ini menepi di sisi kiri papan kawan. Dan sekarang gajah pukul kuda D5, lanjut Magnus Carlsen. Langkah gajah bergerak ke peta E4 terlebih dahulu merupakan langkah yang terkuat di posisi ini tadi kawan. Dengan incaran pada pion H7, jika kalian mengantisipasinya dengan mendorongnya satu peta atau dua peta, maka ancaman skakmat 2 langkah. Gajah akan tetap ke H7 skak, raja tidak bisa bergerak ke F8 karena di sini ada gajah, otomatis ke peta H8. Dan berikutnya adalah kuda pukul pion F7 skakmat. Atau pada posisi seperti ini, jika kalian mengantisipasi dengan pion G6, barulah sekarang kalian bisa pukul kuda ini kawan. Tapi Carlsen langsung bermain dengan langkah gajah pukul kuda di peta D5, dipukul balik oleh pion. Engine menilai langkah ini kurang tepat, tapi sudah tidak ada langkah terbaiknya kawan pada posisi seperti ini. Kalian memukul balik menggunakan menteri, kuda kalian akan tewas. Tapi pada posisi ini engine menyarankan hitam bermain dengan kuda C3. Tapi langkah yang logis diambil oleh Aniskiri, memukul balik menggunakan pion. Dan Carlsen melanjutkan ambil pion B7 dengan betengnya, dibalas dengan pion C5 menantang pion pusat. Atau jika nanti tidak dipukul, pion ini bisa didorong untuk menjadikan pion bebas. Tapi melangkahkan pion maju 2 peta ini kawan, ini yang memberikan keuntungan bagi beteng putih mempunyai akses untuk menyerang 3 pion yang ada di depan raja ini. Di sini dimanfaatkan Carlsen dengan langkah menteri ke peta F5, tidak terburu-buru ambil pion F7 dengan beteng ataupun dengan kuda. Dan sekarang pion ini sudah mendapatkan 3 kali tekanan kawan, dan Aniskiri merespon dengan beteng F8. Carlsen tetap pukul pion F7 dengan kuda dan menteri mundur ke D8, lanjut Aniskiri. Mencoba membackup pionnya ataupun nanti menantang pertukaran menteri di peta F6. Di sini Carlsen pukul pion C5 dengan pion pusatnya dan menteri bergerak ke F6. Carlsen tidak pukul pion ini kawan karena kudanya nanti akan tewas. Carlsen di sini langsung bertukar menteri dan bersiap untuk bermain endgame. Carlsen melanjutkan kuda H6 skak, hanya 1 peta, raja bisa ke peta H8. Selanjutnya pion C6. Inilah kawan Carlsen kalau sudah punya pion bebas seperti ini, jangan harap kalian bisa mengantisipasinya. Minimal lawan akan kehilangan 1 perwira. Dan coba lihat kawan, sampai langkah ke-27 ini, kedua beteng hitam atau Aniskiri hanya aktif di baris ke-8-nya. Apalagi beteng yang ada di peta A8 ini kawan, hanya diem-diem saja di tempatnya. Kuda pun masih dalam posisi yang kurang bagus kawan. Dia tidak bisa bergerak ke peta ini, ke peta ini. Di sini ada beteng, di sini ada gajah. Sangat jauh dari area pertempuran. Di sini Aniskiri melanjutkan menggeser beteng F bergerak ke C8 menghadang pion. Pion tetap didorong maju ke C7 dan Aniskiri melangkah kuda ke C3. Berharap nanti bisa bermanuver ke peta B5 untuk mendapatkan pion putih atau sedang mengincar pion E2 kawan. Diantisipasi dengan langkah gajah ke B2. Jika sekarang kuda ini lompat ke peta B5, ancaman skakmat 1 langkah. Di sini sudah tidak bisa lari raja hitam. Atau pada posisi ini kuda jika ambil pion E2 skak, simpel raja bergeser dan kuda hitam ini sudah tidak bisa lari kawan. Di sini ada pion, di sini ada gajah, di sini pun ada gajah, di sini ada gajah, sudah tidak bisa lari. Kuda akan tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itu saat kuda ini mendapatkan ancaman gajah B2, Aniskiri melangkah pion D4 menjaga kudanya juga untuk memblokade diagonal gelap ini. Nanti dia bisa lompat ke peta B5. Dan Carlsen melangkah kuda F7 skak, raja bergeser ke G7, dan kuda ke D6 mengancam beteng. Beteng ini kawan sudah tidak bisa dipindah lagi. Dia harus menjaga lajur C agar pion ini tidak bisa didorong maju ke depan. Apalagi posisi rajanya sudah naik kawan, di sini ada beteng. Jika kalian menggeser beteng kalian, maka akan memberikan jalan bagi pion promosi dan dengan tempo open skak di langkah berikutnya.
Oleh karena itu, pada posisi ini Anish-Giri melangkah raja ke G6 menghindari open skak. Dan Magnus Carlsen tidak langsung pukul beteng ini, dia menjaga pionnya terlebih dahulu raja ke F1 dan kuda bergerak ke peta B5 menantang pertukaran kuda juga sedang mengincar pion. Barulah sekarang Carlsen ambil beteng C8 dipukul balik dan selanjutnya pukul pion ini. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion A4 mengancam kuda, kuda pukul pion dan Carlsen ambil pion D4. Di sini kuda lompat ke peta E6 mengancam gajah. Gajah mundur ke E3. Tepat di langkah ke-36 ini kawan, Anish-Giri menyerah, merasa sudah tidak bisa mengimbangi lagi permainan di sisa endgame ini dengan selisih 2 pion seperti ini kawan. Apalagi sisa waktunya hanya tersisa 2 menit berbanding 41 menit. Carlsen bermain sangat cepat di game ini. Walaupun selepas langkah ke-40 nanti kawan, game akan ditambah 50 menit lagi. Tapi dengan keunggulan 2 pion yang diperoleh Magnus Carlsen, sudah tidak bisa ada yang mengalahkannya. Apalagi waktunya juga cukup panjang nantinya kawan. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan. Kalian bisa mencoba melanjutkannya apabila kalian bermain dengan Pak RT. Bisa saja hitam bisa menang walaupun kalah 2 pion. Kalian berharap bisa dengan kelincahan kuda bisa menghancurkan pion-pion putih. Bisa saja kalau Pak RT yang main bisa kalian kalahkan. Oke, itulah permainan Carlsen yang akhirnya bisa membalaskan kekalahannya di kejuaraan dunia Blitz bulan Desember lalu kawan. Yang saat itu Anish-Giri cukup nakal selepas mengalahkan Carlsen, sempat mengedipkan mata ke arah kamera. Sebuah tindakan yang nakal dari Anish-Giri. Tapi akhirnya Magnus Carlsen bisa puas membalas kekalahannya saat itu. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.